Bahagialah setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Amin. Orang besi pae perlu untuk bersukacita. Orang meriba perlu untuk bersukacita. Karena Tuhan mendengar setiap doa dan pergumulan pelayanan. Tuhan mendengar kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat yang baik. Allah memakai begitu banyak orang di antaranya TNI Angkatan Darat Kodim 1621 untuk datang dan memberkati kita. Sehingga tentunya pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan kebaktian peletakan batu pertama renovasi gedung kebaktian Meriba Besi Pae. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kotong semua pernah bikin rumah. Entah itu rumah permanen atau semi permanen. Tetapi tentunya bahwa ketika orang membuat rumah, ada banyak hal yang tentunya sudah dirancangkan jauh sebelumnya. Harus persiapkan di dana. Kira-kira plafon anggarannya berapa? Kebutuhan materialnya seperti apa? Yang dibutuhkan pasti material berkualitas. Tetapi tentunya juga bahwa yang mengimbangi itu adalah orang berpikir bagaimana nanti dia pun fondasi sehingga rumah itu bisa berdiri dengan kokoh. Kalau son pakai fondasi kok hanya tanam tiang 1-2 hari sama kayak di Toinunu Bapak Mama. Hujan datang lewat. Son pakai banjir juga lewat. Angin sepoi-sepoi datang juga tiup sedikit-sedikit lewat. Tentunya bahwa orang akan berpikir bagaimana fondasi yang baik. Sampai pakai hitung kali bagi. Ada teknisi di sini. Pasti semen mesti 2 kali 1 atau 7 kali 1. Bilang ini kotong pakai hitungan Cina. Supaya dia kuat. Apalagi struktur tanah model kayak di gereja Meriba Besi Pae. Kalau musim panas dia kuat. Musim hujan dia tak goyang. Itu jadi soal. Fondasi adalah hal yang penting ketika orang membangun rumah. Karena itu Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa surat pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yang kita baca dan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Berbicara tentang Yesus Kristus batu penjuru. Kalau kau tahu ngomong batu penjuru ini semua orang bingung. Amin kok? Amin. Sampai hari ini belum ada batu yang tahu batu penjuru itu apa. Benar kok? Benar. Amin. Batu penjuru itu dia sama dengan fondasi. Batu fondasi. Orang Yahudi kalau mau buat rumah Bapak Mama selalu pakai batu yang pelat-pelat, besar, berat, kemudian diletakkan, disusun seperti membuat mezbah. Dengan maksud supaya bangunan yang akan dibangun kokoh dan kuat. Bukan untuk dipakai 1-2 tahun, tetapi tentunya dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus disebut sebagai batu yang terpilih. Dan merupakan batu penjuru yang mahal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mengapa sehingga Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru atau batu pilihan? Tentunya bahwa karena dia telah dipilih secara khusus oleh Allah dan ditentukan sebagai fondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menjadi dasar dan bangunan bagi setiap orang yang percaya. Kita adalah bangunan tubuh Kristus. Karena itu Kristus sendiri yang menjadi dasar supaya kita dibangun di atas Dia. Bertumbuh di atas Dia. Berdiri kokoh di atas Dia.
Dia sendiri menjadi fondasi atau menjadi batu penjuru. Batu penjuru menentukan arah sebuah bangunan. Batu penjuru yang pertama kali diletakkan menjadi patokan suatu bangunan. Sebagai batu penjuru tentunya bahwa Yesus adalah pusat atau dasar dari seluruh aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang akan menentukan kemana arah kehidupan kita. Karena itu, kita menjadikan Yesus sebagai prioritas dan tujuan dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan peletakan batu pertama renovasi gereja Meriba Besipae. Mari kita membawa Yesus sebagai batu penjuru. Mengundang Yesus sebagai batu penjuru. Di mana dia sendiri yang akan menjadi dasar atas bangunan ini. Bukan saja menjadi dasar bagi bangunan ini, tetapi juga menjadi dasar bagi persekutuan jemaat. Jangan sampai kotong hanya omong Yesus sebagai batu penjuru, tetapi Yesus tidak menjadi dasar dalam kotong bekerja bersama-sama, membangun fisik dan membangun iman. Dalam hal ini perlu untuk ada kerjasama yang baik, kekompakan, kesatuan hati, saling dengar-dengaran seorang dengan yang lain, kerendahan hati, supaya ini kerja bisa diselesaikan. Jangan sampai yang lain kerja, yang lain bilang, kotong lihat sah. Lihat sah. Ini selalu. Mama tahu tuh jam 6 pagi kalau dong soal di sini baru dong kotong belum ada itu cari hal. Bukan dong karena kuat bapukul bapak mama, tetapi karena selalu itu tertib dengan waktu. Dong tertib dengan waktu. Dong bilang jam berapa dong soal ada dengan kotong. Pak Beni tadi pagi mata kalam sekalian pulang dong. Awe, ma, atau opan so ada. Beta bilang ada pamit dengan istri kosong deh. Bekerja sama. Bukan yang lain kerja, yang lain pangku tangan. Kekompakan. Bukan kemudian yang lain bikin, yang lain bilang, tak usah toy dengan dong. Ini kerjaan milik kita berdua. Tentunya Bapak Saudara bahwa kita tidak dapat membangun dalam jangka waktu 1 bulan untuk kita bisa memiliki gereja yang baik. Kita punya pergumulan yang sangat besar. Pergumulan yang sangat panjang kalau kita mau ada gereja yang baik, yang bagus. Tetapi Tuhan tahu benar pergumulan orang Meriba Besipae. Bukan hanya supaya kita bisa bergaya ada gereja bagus, tetapi supaya Tuhan yang punya gereja, Tuhan yang memiliki pelayanan ini tidak dipermalukan. Orang jangan lihat dari sebelah jalan sana bilang, itu orang Meriba Besipae dong itu. Dong pun Tuhan pun mata tak tutup kok. Dong pun gereja sudah jelas. Yang itu 7 dasar Bapak Mama. Maksudnya dasar media sosial. Jangan sampai orang melihat dari seberang sana bahwa kotong berdoa tapi kotong pun gereja mau begitu. Tuhan memakai orang-orang yang tentunya peduli. Kita bersyukur puji nama Tuhan bahwa TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1621 memiliki kepedulian bagi kita. Mengajak untuk bekerja bersama-sama untuk membangun Meriba Besipae. Hari ini tentunya kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kita tentunya menempatkan Yesus sebagai batu penjuru. Dia menjadi dasar atas bangunan ini. Dia menjadi dasar atas persekutuan kita. Dia menjadi dasar selama kita bekerja bersama-sama kurang lebih beberapa waktu yang akan datang. Apabila Yesus ditempatkan sebagai batu penjuru, maka dia akan menolong kita. Dia akan membawa kita untuk kita sampai kepada tujuan bersama, yaitu hasil yang berkualitas dan memuaskan. Mari Bapak Mama, tentunya bahwa ini semua karena Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi tentunya bahwa dia memakai orang-orang yang ada di luar kita untuk kemudian menjadi saluran berkat sehingga kita juga mengalami kasih karunia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.